ada orang dipanggil KPK harus dikawal banyak orang. Ada pimpinan dipanggil KPK sendiri, tenang aja. Ini apa rahasianya kok bisa tenang? Padahal kan kalau udah yang manggil KPK biasanya nggak lama akan masuk, nggak lama akan terciduk, nggak lama akan diungkit. Tapi kok dia bisa tenang? Apa rahasianya? Biasanya orang yang tenang dalam menghadapi masalah, kuncinya diantaranya, kunci besar itu adalah lazimal istighfar. Jadi kita punya masalah apapun bisa terselesaikan, langsung Allah kirimkan ilham kepada kita gimana ketemu jalan solusinya. Itu paling enak Pak Bu. Nah, ada masalah, ketemu, kebayang solusinya, kebayang jalan keluarnya. Itu Allah titipin cuma hanya orang-orang yang sering beristighfar. Makanya Nabi 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah, nggak ada masalah yang nggak tuntas. Semua masalah bisa tuntas, semua problem bisa tuntas. Bahkan zaman yang tadinya disebut dengan jahiliyah berubah menjadi zaman madaniyah. Orang yang tadinya bobrok akhlaknya menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti. Karena ya ba'dah wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua di pagi yang penuh cerah ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sehat semuanya? Alhamdulillah. Bersyukur kepada Allah atas segala nikmat, baik nikmat iman, Islam dan ihsan. Begitu juga bersolawat kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Pagi hari ini saya hampir kesalahan jadwal. Yang awalnya diinfokan kemarin hari Sabtu, tetapi ternyata ya jadinya hari Minggu. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah, kita dipilih oleh Allah menjadi di antara hamba-hamba Allah yang bisa hadir untuk menikmati warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita lagi merebut dan mencari warisan. Cuma warisan yang satu ini beda dengan warisan uang. Kalau warisan uang nggak pakai undangan sudah kumpul, bahkan belum waktunya sudah sampai. Tapi kalau warisan ilmu biasanya nunggu gurunya sampai baru muridnya sampai. Maka Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah keluar dari Masjid Nabawi lalu berbicara di depan para sahabat lainnya di pasar. Wahai para sahabat, sekarang Nabi sedang bagi-bagi warisan di masjid. Semua sahabat yang sedang berniaga, yang sedang sibuk di jalan, putar balik, tokonya tutup, usahanya dia tutup sementara, dia lari ke masjid. Sampai di masjid, kemudian dia tak melihat Nabi sedang bagi uang. Dia enggak ngelihat Nabi sedang bagi-bagi dinar atau dirham. Lalu kemudian dia salahkan Abu Hurairah, bohong kamu, dusta kamu. Apa jawab Abu Hurairah? Ini warisan yang dikasih Nabi bukan berupa dirham, bukan berupa dinar, tetapi warisan berupa ilmu. Karena Nabi
Al-ulama warasatul anbiya. Nabi itu hanya mewariskan ilmu kepada orang-orang yang mencari ilmu. Mudah-mudahan kita hari ini mendapat warisan yang banyak. Amin ya rabbal alamin. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Datang seorang menghadap Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in. Tabi'in adalah mereka yang bertemu dengan sahabat Nabi tapi tidak bertemu dengan Nabi. Itu namanya tabi'in. Mereka yang bertemu dengan Nabi, beriman kepada Nabi, disebut sahabat. Tidak jumpa dengan Nabi tapi jumpanya dengan para sahabat, namanya tabi'in. Di antara tabi'in ada ulama besar namanya Imam Hasan Al-Basri. Ini ulama murid daripada seorang sahabat periwayat hadis terbanyak di antaranya, yaitu adalah Imam Anas bin Malik. Sahabat yang pernah 10 tahun berkhidmah ke Nabi. Subhanallah. Ini Imam Hasan Al-Basri didatengin seorang tamu. Tamu yang pertama datang dengan keluhan, "Ya Imam, saya sudah lama menikah tapi belum kunjung punya anak." Bu, ada yang udah nikah belum punya anak? Ada? Nah, ada yang udah nikah 10 tahun belum punya anak. Ada yang enggak pakai nikah udah punya anak. Ada yang baru 2 bulan nikah udah punya anak, Pak. Imam Hasan Al-Basri dikeluhkan oleh seseorang jamaah. Dia berkata, "Saya sudah puluhan tahun ya Syekh, ya Tuan Guru, bahwa saya menikah tapi Allah tak berikan saya anak, padahal saya sudah ikhtiar, doa dan juga usaha kemana-mana. Medis dilihat secara kedokteran bagus semuanya, baik seorang suaminya maupun istrinya, tapi kenapa? Why? Ada apa? Kok bisa saya tidak punya keturunan sampai detik ini?" Lalu Imam Hasan Al-Basri menjawab, "Qul istaghfirillah." Mintalah ampun kepada Allah. Dia disuruh beristighfar. Datang lagi tamu yang kedua. "Ya Imam, ekonomi lagi sulit. Kemudian saya punya tanaman, saya punya persawahan, sawah saya semuanya tandus, kekeringan, tidak ada ya yang tumbuh dan bisa dijual ke pasar. Rasa-rasanya akhir-akhir ini ekonomi saya tidak bisa tercukupi untuk keluarga saya. Saya merasakan sulit sekali untuk mencari kecukupan agar kebutuhan hidup saya semuanya terpenuhi." Apa jawabnya Imam Hasan Al-Basri? Istaghfirillah. Mintalah ampun kepada Allah. 2 pertanyaan yang berbeda tapi dengan jawaban yang sama. 2 pertanyaan dari orang yang tidak sama tapi dijawab dengan jawaban yang sama. Sehingga seorang santri beliau bertanya kepada beliau, "Kenapa Tuan Guru engkau menjawab dengan jawaban yang sama?" Dan beliau menjelaskan, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffar."
Dalam surah Nuh di ayat yang ke-10 sampai ke-12 ini, seringkali kita hanya memahami bahwa istighfar sebagai sarana ampunan dosa. Titik. Padahal masih koma. Kalau sudah titik, itu biasanya kita tidak akan memandang lebih jauh lagi ada apa rahasia di balik istighfar. Tetapi kalau masih koma, ternyata istighfar itu adalah rahasianya amat sangat dahsyat, bukan hanya sebagai penghapus dosa. Melebihi dari itu, istighfar bisa meluaskan rizki seseorang. Bahkan orang yang tidak punya anak, itu Allah akan karuniai anak. Amin ya rabbal alamin. Hakikat pertama, istighfar itu bisa menghapus dosa. Siapa kita? Kita manusia biasa, tidak luput dan lepas dari segala salah dan dosa. Saya mau tanya, ada nggak bapak-bapak yang nggak punya dosa? Pak, Bu, ada yang nggak punya dosa? Tidak mungkin di antara kita sebagai manusia biasa nggak punya dosa. Tampang-tampang kita itu tampang yang banyak dosa. Merasa suci, ini lagi di masjid aja roman-romannya iman kuat. Entar kalau keluar beda lagi. Kadang-kadang malah di masjid kita ngomongin orang. Kadang-kadang nggak disadari atau disadari di masjid kita berbicara yang tidak pantas. Nah, manusia memang tidak luput dari dosa. Nabi katakan dalam hadisnya, kullu bani Adam khata. Setiap anak keturunan Nabi Adam itu semuanya punya salah. Wa khairul khata'in. Tapi orang salah bukan orang yang tidak ada kebaikannya. Orang yang punya dosa bukan berarti dia tidak bisa jadi orang baik. Orang yang punya masa lalu yang suram bukan berarti dia tidak bisa hijrah atau menatap masa depan yang bisa lebih indah dibanding masa lalu. Ya, yang bagus bukan orang yang tidak punya dosa, Pak. Tetapi yang bagus adalah orang yang punya dosa tapi dia mau minta ampun atas segala dosa-dosanya. Karena kita nggak mungkin nggak punya dosa. Dan sebaik-baik pendosa, wa khairul khata'in. Nah, ini kita pendosa semua. At-tawwabun, kata Nabi, orang dosa masih bisa jadi orang baik. Syaratnya at-tawwabun, dia mau bertaubat kepada Allah. Itu fungsi pertama istighfar. Kita minta ampun dan minta maaf kepada Allah atas segala dosa kita. Kadang-kadang suami suka berkata yang tidak pantas kepada istri, atau sebaliknya kadang-kadang istri juga terucap lisan yang menyakiti hati suami. Betul apa enggak? Betul apa enggak? Bahkan tidak sedikit bukan hanya lisan yang menyakiti. Akhir-akhir ini kita dihebohkan dengan suami nyekek istri. Ada apa enggak, Bu? Ada apa enggak? Suami ngebanting istri, ada enggak, Bu? Nah, akhirnya di bulan kemarin, ya, akhir-akhir ini banyak istri yang gemuk, mohon maaf, pada senang. Kenapa senang? Karena tidak akan bisa dibanting oleh lakinya. Kalau yang kurus pada ketakutan. Terjadilah apa yang terjadi, KDRT dalam rumah tangga. KDRT dalam rumah tangga. Padahal ini dikecam oleh Islam. Lalu kemudian semua penonton, pemirsa pada kecewa karena di-prank kembali lagi mereka. Kita punya dosa, istri punya dosa sama laki, laki juga punya dosa sama. Kira-kira banyakkan dosa istri ke laki apa laki ke istri? Ah, sama. Oh, sama.
Kira-kira banyakkan dosa anak ke ibu atau ke orang tua, apa dosa orang tua ke anak? Nah, kita kalau sebagai orang tua rasa-rasanya ngomongnya banyakkan dosa anak ke ibu. Padahal berapa banyak ditemukan orang tua yang tidak pedulikan atas pendidikan anak. Ada nggak orang tua yang suka melarang anaknya padahal udah ngebet nikah? Bu, ada orang tua yang suka ngelarang anaknya padahal anaknya sudah menemukan pilihan jodoh? Nah, seringkali kita mendengar anak durhaka kepada orang tua, tapi ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anak. Di antaranya orang tua yang menghalangi anak yang sudah mempunyai calon pilihan hidupnya, teman hidupnya, ya, atau calon pilihan imamnya, atau calon pilihan makmumnya, padahal dilihat dengan kriteria soleh dan soleha, karena hanya sebatas ditanya kerjaannya apa, penghasilannya berapa, akhirnya orang tuanya nggak setuju karena penghasilannya pas-pasan atau di bawah rata-rata. Banyak gak orang tua model begini, Bu? Banyak gak model begini? Itu orang tua yang durhaka sama anak. Kata Nabi, idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau ada di antara kalian, kita sebagai orang tua, sebagai bapak, sebagai ibu, kemudian ada yang datang menginginkan anak kita dari agamanya bagus, sholatnya rajin, puasanya juga bukan hanya wajib, yang sunnah pun dikerjakan, wa khuluquhu, dia punya akhlak juga bagus, ya, tutur katanya sopan, kalimatnya menyenangkan, fazawwiju, nikahi bu anak dulu. Wa illa takun fitnah, apalagi anak ibu sudah minta bahwa dia sebagai pilihan yang tepat karena akhlaknya dan karena agamanya, tapi ibu nggak mau nikahin, bapak nggak mau nikahin, nggak setuju karena hanya sebatas penghasilan yang bapak pandang tidak layak dengan kehidupan bapak ibu sekalian pada saat ini. Fazawwiju, nikahi, kalau tidak wa illa takun fitnah, menjadilah orang tua yang durhaka sama anak karena menunda jodoh. Selama anak itu minta dinikahkan, kemudian ibu bapak menunda, maka selama itu penundaan tersebut anaknya bermaksiat, ibu bapak kena hukum maksiatnya. Nauzubillahi min zalik. Nah, dosa itu beserta kesalahan, fungsi istighfar pertama, minta ampun sama Allah. Ampunan kita. Nabi Adam keluar dari surga karena apa, Bu? Makan buah khuldi. Karena apa, Pak? Makan buah khuldi. Tapi Nabi Adam bukan digoda iblis. Nabi Adam bukan juga, ya, karena semata-mata nafsu yang mendorong untuk memakan buah tersebut. Ingat, Nabi Adam itu tertipu dengan iblis atas ucapan kalimat demi Allah. Iblis ngomongnya begini, Dam, ini serius Dam, demi Allah, kalau seandainya lu makan buah ini, lu akan jadi orang hebat. Wah, Adam berpikir, kalau makhluk Allah sudah membawa nama Allah, nggak mungkin dusta. Bener Bu? Bener Bu? Karena udah sumpah. Akhirnya, ya, dipikir kalimat yang diucapkan oleh iblis ini benar. Alhasil terjebak dalam ucapan yang membawa nama-nama Allah. Kita juga pernah nggak Bu terjebak? Ada orang sumpah dengan kita, demi Allah saya nggak melakukan hal itu, padahal sumpahnya hanya sebagai bungkusan, dan ternyata kenyataannya, faktanya dia yang ngerjain. Ada nggak yang begitu? Ada nggak? Bersumpah atas nama Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Ini Nabi Adam keluar, istighfar. Apa istighfarnya Nabi Adam?
Rabbana ya Rabbana zalamna sana wa illam taghfir wa tarhamna lanakunanna. Ada yang bilang Nabi Adam tidak ditipu iblis, tetapi yang tergoda oleh iblis adalah Hawa, lalu Hawa yang menggoda Adam kemudian ikut. Biasanya suami di luar boleh berdasi, petatang peteteng di kantor. Wah, bisa telunjuknya menjadi telunjuk yang mahal. Suruh sana, suruh sini, perintah sana, perintah sini. Tapi kalau sudah sampai rumah, tetap dia diperintahkan sama istrinya. Bener apa enggak, Bu? Bener apa enggak, Bu? Nah, begitu juga Adam. Bisa dia ajak siapapun, bisa dia bicara dengan siapapun, tapi kalau sudah berhadapan dengan Hawa, lemah juga urusannya. Akhirnya Nabi Adam tergoda dengan Hawa untuk makan buah khulid. Alhasil istighfar 40 tahun dipertemukan oleh Allah di Jabal Rahmah. Kata Imam Ibnu Abbas, Nabi Adam ditaruh di India, Siti Hawa ditaruh di Jeddah. Ibu tahu Jeddah? Tahu Jeddah? Jeddah yang biasa kalau kita berangkat umroh atau haji, ya turunnya kalau nggak di Jeddah, di Madinah. Jaddatud itu artinya nenek, tempat nenek moyang kita turun dari surga. Itu ditaruhlah Hawa di situ, Adam di India. Kemudian dipertemukan di Jabal Rahmah, Jabal kasih sayang. Maka tidak sedikit jamaah umroh waktu ke Jabal Rahmah menulis, wah, nama dia dengan nama pasangannya, padahal nggak ada perintahnya. Ntar kesiram hujan juga hilang lagi itu. Yang kedua, manfaat istighfar itu apa? Ya adalah wa yumdidu yursilis samaa 'alaikum midrara. Di Arab itu lebih sering panas daripada hujan. Maka kita kenal dalam fikih ada sholat namanya sholat istisqa, sholat minta hujan. Nggak ada sholat minta panas, karena di Arab cuacanya lebih sering panas. Walaupun ada musim dingin tapi nggak hujan. Saya selama umroh jarang ketemu musim dingin. Ada musim dingin di Arab. Kalau nggak ada, nggak disebut dalam Al-Quran. Li ilafi Quraisy ilafihim rihlatash syita'i. Syita dingin, saif adalah panas. Al-Quran yang menyebut ada cuaca dingin, ada cuaca panas. Tapi lebih sering adalah cuaca panas, dan dinginnya itu dingin kering. Saya 7 tahun, hampir 8 tahun, 7 tahun setengah saya di negeri Timur Tengah. 2 tahun saya di Libya, bubar Gaddafi, kemudian pindah saya ke Sudan. Sudan, tahu Sudan? Menteng sonoan dikit, Bu. Itu cuacanya memang lebih sering panas. Walaupun ada dingin, tapi dinginnya kering. Kita harus pakai paslin terus. Kaki kita pada pecah, bibir pada pecah. Ya, mimisan sudah menjadi kebiasaan buat orang Indonesia kalau dia kurang tahan panas dengan cuaca yang ekstrim, kadang-kadang sampai 48 dan 50 derajat. Subhanallah. Maka ada namanya istilah sholat istisqa. Dulu Allah bilang di antara cara memohon kepada Allah untuk menurunkan hujan di saat kita butuh dengan hujan, ya, seperti tadi orang yang datang ke Imam Hasan Al-Basri mengadukan sawahnya tidak tersirami dengan hujan karena musim panas dan kering.
Nah, di sini dijawab yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Orang yang rajin istighfar, ya, orang yang rajin membaca kalimat astaghfirullahal azim wa atubu ilaih, itu nanti musim kering menjadi basah. Yang tadinya nggak pernah hujan akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena hujan itu adalah nikmat. Semalam di sini hujan apa enggak, Bu? Alhamdulillah, sama dengan di Cengkareng, berarti rata hujannya. Ini pagi cuaca Jakarta seperti cuaca puncak kayaknya. Nah, adem sejuk karena semalam habis hujan. Nah, kalau udah hujan biasanya cuacanya agak enak, udara paginya lebih segar dibanding kalau tidak hujan. Kemudian yang ketiga manfaat istighfar, wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Orang yang rajin istighfar, Allah akan tambahkan rizkinya. Rupanya istighfar bukan hanya penghapus dosa, tapi istighfar pembuka pintu rezeki. Benar ini, Pak. Kalau lagi pusing-pusing kagak gablek duit, kagak punya duit, ya, ATM kosong, ngelihat ATM nol, ya, ngelihat saldo nggak ada, dompet tipis, semuanya kita terasa kekurangan dengan uang atau rezeki, maka perbanyak baca istighfar. Kuncinya ini, Pak, Bu, ini yang paling dahsyat di antara amalan-amalan. Pak Ustadz, saya dapat amalannya waqiah. Ya, waqiah betul. Dalam riwayat disebutkan siapa yang membacanya dijauhkan oleh Allah dari kesusahan. Dalam riwayat hadis dikatakan seperti itu. Ya, kemudian saya amalannya ayat kursi bagus, waqiah bagus, ayat kursi bagus, istighfar pun bagus. Karena Nabi juga sebutkan di dalam hadisnya, man lazimal istighfar, siapa yang lisannya nggak pernah putus beristighfar, ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Orang kalau tidak pernah berhenti lisannya istighfar, Nabi termasuk pribadi yang mencontohkan kepada kita sehari nggak putus istighfarnya 70. Riwayat lain dikatakan 100. Ibu-ibu berapa? 1000. Kalau lagi ingat, alhamdulillah. Kalau 1000 bagus, lebih banyak, makin bagus. Ya, makin tak terhitung, makin banyak. Ya, akan diampuni dosa dan bahkan dikasih rezeki oleh Allah. Siapa orang yang lisannya nggak putus beristighfar? Ja'alallahu min kulli hammin faraja. Dia punya kegelisahan akan selalu hilang. Datang kekecewaan, dikecewain oleh teman, dikecewain oleh orang yang baru dia percaya, dikecewain dengan partner bisnis, dikecewain, hilang itu rasa kecewa seketika. Wa min kulli dhikin makhraja, dia punya masalah, mentok jalan ke sana, mentok jalan ke sana, mentok jalan ke sana, tapi akan selalu ada solusi. Bu pernah melihat, Bapak pernah menyaksikan ada orang tenang aja ngadepin masalah, seolah nggak punya masalah. Padahal kalau masalah itu terjadi dengan kita jadi pusingnya bukan main. Ini apa rahasianya dia kok bisa tenang ngadapi masalah? Ja'alallahu min kulli hammin faraja wa min kulli dhikin makhraja. Ya, ada orang dipanggil KPK harus dikawal banyak orang. Ada pimpinan dipanggil KPK sendiri, tenang aja. Ini apa rahasianya kok bisa tenang? Padahal kan kalau udah yang manggil KPK biasanya nggak lama akan masuk, nggak lama akan terciduk, nggak lama akan diungkit. Tapi kok dia bisa tenang? Apa rahasianya? Biasanya orang yang tenang dalam menghadapi masalah, kuncinya diantaranya, kunci besar itu adalah lazimal istighfar. Jadi kita punya masalah apapun bisa terselesaikan, langsung Allah kirimkan ilham kepada kita
gimana ketemu jalan solusinya. Itu paling enak Pak Bu. Nah, ada masalah, ketemu, kebayang solusinya, kebayang jalan keluarnya. Itu Allah titipin cuma hanya orang-orang yang sering beristighfar. Makanya Nabi 13 tahun dakwah di Mekah, 10 tahun dakwah di Madinah, nggak ada masalah yang nggak tuntas. Semua masalah bisa tuntas, semua problem bisa tuntas. Bahkan zaman yang tadinya disebut dengan jahiliyah berubah menjadi zaman madaniyah. Orang yang tadinya bobrok akhlaknya menjadi orang yang berakhlak dan berbudi pekerti. Karena Nabi apa? Istighfarnya nggak putus, sehingga solusinya terus ditemukan dalam permasalahan hidupnya. Bahkan lebih dari itu kata Nabi, warzaqahu min haitsu la yahtasib. Allah kasih rezeki dari jalan yang nggak pernah diduga. Rezekinya diperbanyak. Kalau mencari rezeki dengan ukuran yang diduga, itu kita nggak terlalu puas Bu. Walaupun puas mah puas, tapi puasnya nggak seperti kita dapat uang kaget. Rezeki tak terduga tuh uang kaget Bu. Bangun tidur di samping ada duit 10 juta. Kaget gak tuh? Kaget gak? Nah, kalau suaminya biasa ngasih nggak kaget. Tapi kalau tiba-tiba ada yang ngasih, ya itu rezeki kaget Bu. Allah kasih rezeki kaget. Ya. Kalau kita rajin istighfar, rezeki kaget kan rezeki nggak pernah kita duga. Kalau kita biasa usaha setiap hari dapat penghasilan 500.000, nggak kaget. Setiap hari usaha kita udah berjalan selama setahun, sehari dapatnya 500.000, berarti 1 bulan, hah? Cepet banget urusan duit Bu, 15 juta. Nah udah nggak kaget. Tapi tiba-tiba karena kita rajin istighfarnya, kita gebuk terus, kita geber terus, sehari bahkan kita capai, tadi ada yang bilang sampai 1.000 sehari. Di bulan ini karena istighfarnya kita perkuat, kita bisa dapat nilainya 30 juta. Ini kan kaget, di luar dari perhitungan biasanya. Bahkan kita nggak produksi, terus PO masuk. Apa PO tuh? Hah? Temannya PA. PO masuk terus, pre-order masuk terus. Padahal kita nggak stok ready barangnya, tapi ada terus. Kenapa? Karena ternyata istighfarnya kita kuatin. Allah kasih jalan dari arah yang tidak diduga-duga. Ibu pernah ngerasa dikejar duit Bu? Pak, pernah ngerasa dikejar duit? Benar Pak. Ini teorinya Imam Malik. Kata Imam Malik, ar-rizqul rizqani. Rizki itu ada dua, rizqun ya'ti wa rizqun yu'ta. Ada rizki yang datang sendiri ke kita, ada rizki yang kita datangi. Dan ini terakhir saya mau sampaikan. Udah bisa apa belum? Udah bisa apa belum? Hah? Berapa menit lagi Bu? Hah? Sampai jam 12. Yang bener lah. Kata Imam Malik, arizku rizqani. Rizki itu ada dua, rizqun ya'ti wa rizqun yu'ta. Ini lucu nih ceritanya. Waktu Imam Syafi'i masih belajar dengan Imam Malik, ya, Imam Syafi'i dulu berguru dengan Imam Malik. Imam Syafi'i, madhab Syafi'i. Ibu kenal Imam Syafi'i? Kenal? Kenal di mana? Bapak kenal Imam Syafi'i? Ya, orang yang lahir di Gaza, Palestina, kemudian hidup lama di Mekah, kemudian hidup juga di Irak, ya, kemudian terakhir kehidupannya di Mesir, dan jadi ulama besar di Indonesia. Mayoritas ulama, mayoritas kiai sejak dulu lebih memilih bermadhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204 Hijriah. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berguru dengan Imam Malik. Imam Malik ini gurunya. Madhab Maliki pernah dengar? Imam Malik ini gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik, jadi mata rantai itu, mata rantai bersanad. Ya, kalau guru, kita punya guru, sebaiknya memilih guru yang mata rantai ilmunya itu atau mata rantai gurunya sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Imam Malik belajar dengan Imam Abu Zinad. Imam Abu Zinad belajar dengan Imam A'raj. Imam A'raj
belajar dengan Imam Abu Hurairah. Imam Abu Hurairah belajar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya mata rantai sanad. Dan saya alhamdulillah sampai ke Nabi 28 dari urutan sanad guru saya sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mau saya sebutin, Bu? Ya, saya sebutin. Nama saya, udah kenal nama saya, Ibu? Jangan-jangan belum kenal nih, saya capek-capek ngomong nih. Nama saya Syurahbil. Saya belajar, hitungin Bu. Saya belajar guru saya, ya saya hatam sama beliau. Bukhari, Muslim saya hatam, kemudian Tirmizi saya hatam, ya Sunan Abi Daud baca kitab saya hatam dengan beliau. Dan bahkan kitab-kitab fikih lainnya, Safinatun Najah, Kashifatus Saja. Nah, kitab-kitab fikih mazhab Syafi'i termasuk Riyadhus Shalihin saya pernah menghatamkan ngaji dengan beliau. Selama saya tadi 7 tahun, saya punya guru itu namanya sebagai ahli hadis Syekh Muhammad Muhyiddin Al-Qurashi. Beliau guru Syekh daripada gurunya Abdullah An-Nakhibi. Abdullah An-Nakhibi ini adalah satu kelas dengan Syekh Yasin Al-Fadani. Pernah dengar Ibu Syekh Yasin Al-Fadani? Ya, Syekh Yasin Al-Fadani dikenal sebagai musnidud dunya, orang yang punya sanad, ya, mata rantai keilmuan yang dijaga sampai ke Rasulullah. Saya berguru dengan guru saya tadi namanya Syekh Muhammad, guru saya berguru dengan Abdullah An-Nakhibi. Guru saya berguru dengan Umar Hamdan Al-Mahrasi, berguru dengan Abdul Kabir Al-Katiri, berguru dengan Abdul Ghani Ad-Dahlawi, berguru dengan Muhammad As-Sindi, berguru dengan Abdurrahman Al-Ahdal, berguru dengan Amrullah Al-Mijazi, berguru dengan Muhammad Ibnu Aqilah, berguru dengan Ahmad Ad-Dimyati, berguru dengan Ma'mar Al-Manufi, beliau berguru dengan Zakaria Al-Ansari. Zakaria Al-Ansari berguru dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau berguru dengan Al-Iraqi, berguru dengan Al-Maidumi. Beliau berguru dengan Al-Hirani. Al-Hirani berguru dengan Al-Zawji. Al-Zawji berguru dengan An-Naisaburi. An-Naisaburi berguru dengan Ahmad Al-Hafiz. Beliau berguru dengan Az-Zayadi. Az-Zayadi berguru dengan Al-Bazzaz. Al-Bazzaz berguru dengan Abdurrahman bin Bisr. Berguru dengan Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah berguru dengan Amr bin Dinar. Amr bin Dinar berguru dengan Abu Qawus. Abu Qawus berguru dengan Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar berguru dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ke Nabi 28. Saya nomor 28. Kalau Ibu mencatat tadi yang saya ucapin, Ibu ke 29 sampai ke Nabi. Lupa apa enggak? Gua enggak ulangin. Capek gua udah belum minum juga ini. Bismillah. Imam Syafi'i pernah berdebat, apa yang saya mau katakan, kepada Imam Malik. Waktu itu Imam Syafi'i masih jadi santrinya Imam Malik. Kata Imam Syafi'i, begitu Imam Malik punya pernyataan rizki itu ada yang datang ke kita, ada yang mendatangi kita. Kata Imam Syafi'i, nggak mungkin. Dulu Imam Syafi'i masih menjadi santri dan belum sampai pemikiran ini karena belum berpengalaman. Biasanya orang akan menambah ilmunya karena sudah pengalaman. Kata Imam Malik, ya nanti Anda akan tahu sendiri. Gimana? Yang namanya orang kalau nggak kerja nggak mungkin dapat duit. Orang kalau nggak usaha nggak mungkin akan dapat uang. Orang kalau nggak mencari rezeki nggak mungkin rezeki akan mendatangi kita. Kata Imam Syafi'i. Satu ketika setelah pembahasan itu terjadi, Imam Syafi'i kehabisan bekal. Beliau karena masih mondok di Imam Malik, karena belajar di Imam Malik, dia kehabisan bekal. Dan Imam Syafi'i punya keahlian, kerajinan. Ya, apa kerajinan yang beliau memiliki? Adalah suka ngejahit. Ya Bu, kalau sekarang ada tailor, ini Imam Syafi'i itu bisa ngejahit, ya, baju-baju bolong atau baju-baju dari bahan dijadikan baju. Itu adalah usaha Imam Syafi'i waktu beliau masih belajar dan butuh biaya. Beliau nggak telepon orang tua, nggak kayak santri sekarang. Duitnya masih ada, masih nelpon orang tua aja. Orang tuanya diakalin mulu, dikadalin mulu.
Nah, kalau Imam Syafi'i nggak pernah minta duit sama orang tua. Jangan minta duit, Bu. Zaman mondok beliau ketemu aja nggak boleh sama orang tuanya. Ayahnya udah meninggal, ya, yatim lahirnya. Tapi ibunya nggak pernah ngasih beliau ketemu dengan ibunya saat beliau mencari ilmu. Itu Imam Syafi'i, luar biasa. Subhanallah, begitu Imam Syafi'i kehabisan bekal di pondok, beliau cari kerjaan, cari gawean. Buat modal makan lagi sama punya kitab, punya buku. Akhirnya beliau cari, dapat Dani. Ya, ada orang yang minta dikerjain kerjaannya, dibantuin kerjaannya. Beliau bantuin kerjaan yang beliau membidangi itu, kemudian beliau mendapatkan hasil. Begitu beliau mendapatkan hasil, akhirnya beliau ingin dapat keberkahan dari duitnya. Salah satu pintu berkah duit ini, kalau punya jangan merasa memiliki semua, harus berbagi dengan orang lain. Dan beliau berbagi dengan gurunya yaitu Imam Malik. Beliau kasih, setelah beliau ceritakan, alhamdulillah berkah doa guru, sekarang saya punya rezeki dan saya sudah sisihkan rezeki saya buat guru juga. Kata Imam Malik, nih yang gue bilang, rezeki datang sendiri. Gak bisa ngomong apa-apa saat itu Imam Syafi'i. Oh iya, berarti ada rizki yang kita cari, ada rizki yang mencari kita. Ibu pilih mana? Rizki kita cari apa rizki cari kita? Hah? Yang gak capek rizki nyari kita. Bukan si rizki, bukan ya? Rezeki nyari kita. Yang gak capek rezeki nyari kita. Caranya Al-Quran udah kasih tahu tadi dalam surah An. Wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Lu kalau mau banyak duit lu istighfar. Kata Nabi, gua kasih, Allah kasih nanti dari arah yang tidak diduga. Artinya nggak make nyari, dia maranin. Nggak make produksi, ada yang PO. Stoknya cuman punya 10, tapi pemesanan di atas 10. Itu namanya rezeki nyari kita, Bu. Di luar dugaan selalu dapat kejutan dari Allah tentang keberkahan yang dia punya. Milih duit banyak tapi nggak berkah, apa dikit berkah, Bu? Hah? Banyak berkah, gua kagak kasih pilihan itu tadi. Kadang-kadang orang duitnya banyak, karena nggak berkah, batinnya tersiksa, kurang, nggak cukup. Tapi ada orang dapat rezeki dikit, dapat duit dikit, karena berkah, hatinya dikasih qanaah sama Allah. Wah, ini mahal. Qanaah ini lebih mahal dari sekedar uang yang banyak, Bu. Karena makan tempe dia doyan, makan daging dia nambah. Ada orang karena nggak pernah makan tempe, nggak pernah makan nggak enak, makannya enak terus. Pokoknya makannya itu yang berkelas. Saat dia nggak punya, dia nggak bisa makan. Karena apa? Nggak biasa makan makanan ala kampung. Seperti diistilahkan, biasa tidur di hotel bintang 5, disuruh tidur nginep di rumah temennya. Rumah temennya alasnya cuma tikar, nggak bisa tidur semalaman dia. Hadap ngulon nggak bisa tidur pules, hadap ngetan nggak bisa pules, tidur nggak bisa pules, meremnya susah. Kenapa? Biasa tidur di karpet yang empuk, spring bed yang empuk, dikasih tikar nggak bisa merem dia, nggak pules. Nggak ada AC-nya pula lagi, ya, kipas anginnya sudah oleng juga lagi, nggak bisa pules. Biasa dia makan enak, diajak, ya saya biasa makan makanan junk food, pokoknya makan harus enak, dah seafood luar biasa. Diajak ke rumah temennya, cuma makan nasi sama kangkung, ketelan gak, Bu? Agak. Dia biasa makan enak, nggak pernah makan nggak enak, nggak ketelan. Tapi kalau udah biasa makan nggak enak, begitu diajak makan enak, pasti ketelan nggak?
nambah, bukan cuman ketelen. Nggak pernah ketemu daging, cuma setahun sekali doang waktu Idul Adha. Begitu temennya neraktir daging, udah 2 piring urusan. Mengapa? Dia senang. Nah ini ada sifat qanaah. Dan rizki yang dari jalur istighfar ini Allah bilang wa razaqahu min haitsu la yahtasib, melalui lisan Nabi tadi, hadis riwayat Imam Abu Daud. Kata Nabi, Allah akan kasih rezeki yang tidak terduga. Artinya lu bakalan dibagi rezeki yang kaget, yang nggak pakai mencari, kita yang dicari, yang nggak pakai kita capek-capek, itu dia yang datang menghampiri kita. Padahal mohon maaf, saya bukan pedagang mobil. Tiba-tiba malam teman saya nyerahin, bro, gue punya duit 100 juta, lu cariin mobil Avanza. Kita bukan pedagang mobil, itu apa Rizky nggak kaget pak? Bukan terkenal dengan pedagang motor, pedagang mobil, tapi ada teman, ada kawan, ada relasi, ada networking. Dia percayakan uangnya yang banyak itu, disuruh kita cari. Rizky yang kaget. Nah di antaranya itu adalah ya pintunya Allah kasih kode lewat wa yumdidkum bi amwalin wa banin. Ya makanya kemarin alhamdulillah 2 tahun, biar kata ya banyak yang gulung tikar, banyak yang WFH, ya kan, zaman Covid Bu kemarin Bu, banyak karyawan yang di PHK. Awalnya disuruh kerja di rumah, lama-lama di rumah aja nggak kerja. Bener apa enggak? Pengurangan karyawan lah, pengurangan pegawai lah. Banyak yang mengeluh berdagang tidak dikunjungi oleh orang banyak. Biasanya penghasilannya di atas rata-rata. Ini jangankan buat makan aja susah nemunya 2 tahun sebelumnya Pak. Zaman Covid. Tapi yang tidak punya benteng istighfar, KO rumah tangganya. Saya dapat informasi teman saya di Banten itu 1000 orang jadi janda zaman Covid. Itu yang terdata. Yang nggak terdata nggak tahu bro. Kenapa? Nggak bertahan, nggak kuat, nggak bisa ya menerima di saat kondisi sedang sulit. Pilot. Nah karena nggak ada terimanya itu dia punya jiwa. Ini kurang apa? Kurang bersyukur kurang apa? Kurang banyak istighfar. Jadi nggak punya kekuatan batin yang bisa bertahan mengarungi kehidupan dengan keadaan seperti apapun dan kondisi apapun. Maka Nabi itu nggak pernah tinggalin amalan ini Pak. Kalau ditanya Nabi amalannya apa yang nggak pernah ditinggalin, ini Pak diantaranya Pak, istighfar. Setiap hari Nabi nggak pernah putus. Astaghfirullah Rabbal baraya hinal. Bacanya gimana Ustadz yang pas? Mau pakai yang panjang, astagfirullah, istighfarnya sayyidul istighfar. Boleh anta rabbi la ilaha illa anta dan seterusnya. Khalaqtani ana abduka. Tuh bagus. Ya, karena komplit sayyidul istighfar. Ya, pimpinannya para istighfar. Saya kalau bacanya terlalu panjang sibuk. Saya waktunya sedikit. Oh, kurangin lagi astaghfirullahalazim wa atubu. Boleh, terserah. Mau pakai teks yang lebih singkat lagi, astaghfirullahalazim, silakan. Nggak pakai al-azim, dikurangin lagi, astagfirullah. Memang dasar orang minimalis kan maunya amalnya praktis-praktis saja. Iya, zaman sekarang orang maunya amalnya praktis tapi bonusnya banyak, besar. Maunya amalnya sedikit ya tapi pahalanya besar. Nggak apa-apa, astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya nggak pakai al-azim nggak apa-apa. Amal yang baik bukan yang banyak Bu, tapi
yang sedikit, nggak apa-apa sedikit, terus menerus. Istiqamah. Istri 3 dikontrakin rumah. Nah, ini amal kalau kita ya, khairul amal ma ghalla wa dawam. Ya, amal sebaik-baiknya itu dikit nggak apa-apa, tapi dia continue. Kalau udah continue dengan amal, hidupnya dikawal malaikat. Innal ladzina qalu rabbuna Allahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Orang yang berkata Rabbuna Allah, Allah Tuhan kami, tsumma istaqamu, dia lalu istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah. Malaikat setiap waktu bisikin. Apa bisikan malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu. Gak usah takut ngadepin hidup. Tenang. Tenang, saya kawal. Wah, kita Pak dikawal anak buah aja bukan main kita. Merasa orang kalau jalannya dikawal itu kan beda, Bu. Ya, jalannya beda gagahnya. Kenapa? Dia lebih percaya diri karena banyak yang jagain, banyak yang kawal. Belum lewat jalanan itu, jalan dia sudah diturunin pasukannya, suruh jagain supaya nggak macet, dikawal. Wah, aman semuanya merasanya. Bagaimana kalau yang ngawal malaikat? Alla takhafu wa la tahzan. Kuncinya ada di istiqamah itu tadi. Sedikit nggak apa-apa. Saya nggak sanggup Ustaz kalau sehari 110 latihannya, nggak apa-apa. Tapi terus nggak kurang dari 10 setiap hari. Misalnya karena sudah istiqamah, nanti malaikat yang ngawal kehidupannya dengan berkata la takhafu wa la tahzan. Malaikat itu selalu membisikkan kepada kita yang istiqamah itu, kita nggak pernah takut menghadapi kehidupan ini. Nggak takut seandainya rezekinya diambil orang lain. Nggak pernah takut seandainya dia harus mengalami musibah. Nggak pernah takut seandainya ada penurunan. Nggak, tenang aja dia, tenang terus. Ya, tenang. Dan itulah sebenarnya dan sejatinya wali. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Wali Allah itu siapa? Teori Al-Quran. Mereka yang nggak pernah punya rasa takut, tenang aja hidupnya. Punya duit bisa tawa, nggak punya duit juga bisa tawa. Kalau nunggu punya duit baru bisa tawa, kita lebih sering mingkem nggak ketawa, karena apa? Nggak punya duit. Ya, nggak berarti kita nunggu bahagia itu karena ada duit. Kalau orang bisa bahagia tanpa ada duit, inilah dia akan selalu bahagia di setiap waktunya. Kenapa? Karena dia sudah dikawal oleh malaikat, punya jiwa istiqomah. Akhirnya apa? Alla takhafu wa la tahzanu. Dia akan selalu tenang dalam hidupnya. Dan ketenangan itu juga didapat dengan memperbanyak ja'alallahu min kulli hammin faraja. Tadi kata Nabi, Allah akan titipkan rasa tenang dalam hatinya, nggak pernah ada gelisah, kecewa, dan selalu menghadap. Bukan nggak pernah ada masalah, Bu ya. Kalau hidup nggak pengen punya masalah, jangan hidup. Orang hidup apalagi dia beriman pasti punya masalah. Al-Quran yang mengatakan Al-Ankabut ayat 2, ahasiban nas ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira bahwa dia berkata kami beriman kepada Allah, wa hum la yuftanun, padahal mereka tidak diuji. Hidup sama dengan ujian. Berani hidup berarti berani menghadapi ujian. Bukan yang masalah kita banyak ujian, karena hidup memang banyak ujian. Kalau banyak cucian laundry dulu. Bukan yang masalah itu kita banyak ujian, tapi yang masalah kalau kita oleng dengan ujian, gak kuat ngadepin ujian. Ya, orang ada dihantam 10 ujian, dia kuat. Nih, namanya wali. Ada baru dihantam 1 ujian doang dia udah lemah.
Bukan nggak mungkin Nabi juga ujiannya lebih berat, bahkan kata Nabi dalam hadisnya, asyadul bala al anbiya summal amsal fal amsal. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Nabi nggak berhasil begitu saja bim salabim abragadabra. Di Mekah langsung banyak pengikut, banyak yang mencintai, kemudian jadi pemimpin. Enggak, diusir dulu dari Mekah, pergi ke Madinah. Di Madinah udah banyak yang suka, sudah banyak pengikutnya, baru balik lagi ke Mekah. Bukan Nabi dakwanya, kadang-kadang ya itulah. Ini baru timbang jadi ustadz, nggak dipakai jadi imam, dia nggak ke masjid lagi. Iya kan? Nggak disuruh mimpin. Nah ini kadang-kadang ya, seperti itu, mentalnya lemah. Nah inilah istighfar sebagai penguat dan jawaban dari masalah kita. Mudah-mudahan Allah kuatkan hati kita, Allah banyakin rezeki kita, dan yang hadir saya doain mudah-mudahan duitnya tambah banyak, dompetnya nggak bisa ketekuk. Kenapa? Rusak tuh dompet. Baik, terima kasih Gus. Silakan mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang keutamaan istighfar. Sikap kalau Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab Pak. Langsung jawab apa kumpulin dulu? Ada lain? Di ibu-ibu. Gimana? Apa tadi? Yang mana? Sholawat. Kalau kita biasa melaksanakan sholawat, Bagus. Baru istighfar. Sholawat baru istighfar gitu maksudnya. Baik, cukup ya, dua ya. Silakan. Yang pertama, ada orang datang, ya dihampiri oleh Sayyidina Umar. Dia lagi duduk aja. Asal zohor ketemu di masjid, dia duduk aja. Zikir. Asal asar ketemu lagi di masjid, dia duduk aja zikir. Ya, asal pagi ketemu di masjid, dia zikir. Ini orang sakit apa baik ya? Dia ditegur oleh Sayyidina Umar karena Umar mendengar, ya Allah, katanya orang nih yang suka zikir, berikanlah saya rezeki. Diperhatikan hari ke hari, waktu ke waktu, ini orang minta rezeki banyak tapi kerjanya kagak kelihatan, ikhtiarnya nggak ada, usahanya nggak tampak. Kata Umar, Allah nggak menurunkan duit begitu aja, lu kerja dulu baru lu doa. Doa harus diimbangin dengan kerja, doa harus disimbangin dengan usaha, usaha harus diimbangin dengan doa, karena usaha tanpa doa adalah sombong, doa tanpa usaha adalah kosong, usaha dengan doa baru itu sempurna. Nah,
Akhirnya Umar menegur orang tersebut. Lalu tadi gimana kaitannya dengan pernyataan Imam Malik bahwa rezeki ada yang mendatangi kita? Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang pengalaman orang, pengetahuan orang itu lahir dari dua sumber. Satu, pengalaman. Dua, ilmu. Orang belum pengalaman, kalau ilmunya udah ada, dia bisa tahu hal itu. Orang nggak punya ilmu, karena pengalamannya ada, dia akan tahu hal itu. Nah, kok bisa ada rezeki yang didatangi? Padahal dia nggak usaha, nggak kerja, atau nggak ada ikhtiar. Nah, kalau tadi kaitannya macam orang yang ditemukan oleh Umar bin Khattab, ini jelas salah. Mau doa saja nggak ada usahanya. Nabi pun juga nggak senang dengan orang semacam ini. Harus ada usahanya, tapi juga diimbangin dengan doa. Yang mencari di bumi, mengetuk pintu langit. Karena rezeki itu ada di langit, Bu. Rezeki itu ada di bumi atau di langit? Salah. Rezeki itu ada di mana? Langit. Wa fis samaa'i rizqukum. Kata Allah, di langit itu rezeki kalian. Cuman diturunkan sama Allah ke bumi. Kita yang ngambil karena belum tahu di mana adanya lebah rezeki itu. Aslinya rezeki itu sumber ada dari langit. Nah, ini kok nggak usaha? Teori Imam Malik berarti ngajarkan kita nggak usaha, kemudian rezeki mendatangkan kita. Gini Pak, bukan kita itu berarti ada rezeki yang mendatangi kita, lalu kita meninggalkan usaha atau bekerja. Salah juga. Kita tetap berusaha atau berikhtiar atau bekerja, namun kerja kita biar nggak terlalu ngoyo. Ngoyo apa ngoyo? Biar nggak terlalu capek, biar nggak cepat stres, nggak cepat depresi, imbangin dengan istighfar. Itu nanti kita punya usaha akan melampaui batas dari dugaan yang kita pernah duga. Kita akan dapat penghasilan sekian, tapi Allah akan kasih lebih dari sekian. Itu namanya rizki mendatangi kita. Warzaqahu min haitsu la yahtasib. Ikhtiar, usaha. Tapi juga kadang-kadang kita lihat ada kiai, ulama, habaib, usahanya nggak kelihatan, kerjanya nggak ada, rumahnya nambah terus, kendaraannya nambah terus, bininya, nah itu masing-masing dah. Nah itu kadang-kadang, wah berarti dia, itulah ada nilai keberkahan di situ, yang kita mungkin belum nyampai pada makomnya. Nah gini kan, kadang-kadang Pak, urusan rezeki juga nggak lepas ya. Uruskan rezeki ini poin penting, nggak pernah lepas dari dugaan seorang hamba kepada Allah. Gua kalau usaha ini kayaknya nggak cocok. Temen gua kemarin abis bilang, lu nggak cocok di air, cocoknya di darat. Berhenti jadi tukang es, nggak cocok di air. Nah ini kadang-kadang kan seperti itu, karena udah dibisikin sama temennya, kemudian dia nggak yakin dengan Allah akan mampu melaksanakan, menghadapi yang dia pilih untuk dia usahakan. Kadang-kadang seperti itu. Nah nggak lepas dari kaitannya kita yakin sama Allah. Kalau kita punya keyakinan sama Allah, wah dahsyat. Ini yang mendobrak juga, selain dari istighfar, kita yakin Allah akan kasih. Walaupun harus mengalami kegagalan 1, 2, 3 kali, tapi karena penuh dengan keyakinan, maka kegagalan itu menjadi persiapan untuk keberhasilan yang lebih besar. Itu adalah pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua tadi, sholawat dan istighfar. Maksudnya yang ditanyakan, mana yang lebih dibanyakin, sholawat atau istighfar? Dua-duanya banyakin. Karena dua-duanya perintah Al-Quran. Perintah soal Al-Quran perintahkan sholawat. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Kita disuruh sholawat, kita juga disuruh istighfar. Mana yang bagus? Dua-duanya bagus.
Mana harus yang lebih dibanyakin? Dua-duanya dibanyakin. Tinggal mana yang ibu lebih sering untuk melantunkannya. Ya, saya lebih sering dan lebih cocok kayaknya salawat. Ya silakan. Salawat bagus, salawat. Apapun bentuknya salawat bagus. Tapi yang lebih bagus adalah salawat yang kita baca setiap sholat. Namanya salawat Ibrahimiyah yang Nabi ajarkan. Kama sholaita ala. Saya lebih cocoknya istighfar. Istighfar bagus. Juga amalan Nabi beristighfar. Dia istighfar lebih. Nah, kalau dibilang mana dua-duanya yang bagus, ya memang ulama berbeda pendapat. Kalau afdolnya zikir, ulama sepakat. Nabi bilang afdolul zikri fa'lam annahu, afdolnya zikir la ilaha illallah. Kalah sholawat, kalah istighfar. Kenapa? Kalau udah nyebutnya la ilaha illallah, itu murni, nggak ada embel-embel mau punya duit banyak, nggak ada embel-embel mau dapat syafaat apa nggak ada embel-embel mau ketemu mimpi Nabi apa nggak ada embel-embel mau punya keturunan apa enggak, murni. Makanya disebut kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalimat yang murni, udah nggak ada tendensi apa-apa, cuma tiada Tuhan selain ikhlas. Kata Nabi Abdullah ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Yang paling ucapin saya dengan nabi-nabi sebelum saya, la ilaha illallah. Tuh. Tapi antara istighfar dengan sholawat, ulama beda pendapat. Ada yang bilang, oh bagusan sholawat. Silakan, ibu cocoknya di sholawat. Kayak obat bu, obat. Ada yang pusing minum konidin, ada yang pusing minum Paramek. Mana dosis yang kita lebih cocok? Kadang-kadang ada yang batuk minum bodrek, ada juga yang batuk minum apa kalau batuk bu? Hah? Konidin batuk apa pusing? Hah? Batuk ya? Ya, mau obat batuk apa lagi? Konidin? Komik? Hah? Formula? Apa lagi? Nah, ini kayaknya sering batuk nih pada nih orang jamaah sini. Nah itu kadang-kadang cocok-cocokan ya, cocok-cocokan ya. Tapi dua-duanya bagus. Kalau ditanya mana yang lebih harus dibanyakin, saya jawabnya dua-duanya banyak-banyakin. Maka kita akan dapat istimewaan yang luar biasa dari Allah. Insya Allah. Yang penting istiqomah. Terima kasih. Sebelum ditutup dengan doa, informasi yang berikut di depan insyaallah Dr. Anwar Makarim. Komisaris Utama BSI. Insyaallah akan hadir di keluarga kita dan kelima insyaallah. Terus yang kedua, ibu-ibu mau ini tanggal 8 November. Ada seragam. Kemudian ibu-ibu sama perusahaan seragam ibu-ibu. Bisa ada seragam di wajah khusus ini warnanya gitu ya. Salah tanggal 8 hari Selasa pagi jam 8. Ya. Ada 7 dan ibu ya. Baik, akan terus untuk memimpin doa penutup. Mudah-mudahan kita semua bisa Allah bisa istiqomah dalam menjalankan ibadah. Mari kita niatkan apa yang kita mohonkan kepada Allah. Mudah-mudahan Allah kabul segala permintaan kita, Allah kabulkan segala hajat-hajat kita, dan tidak keluar kita dari majlis ini kecuali Allah ampuni segala dosa-dosa kita. Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah. Ya Allah, kami mohon padamu ilmu yang manfaat, wa amalan mutaqabbala, terimalah
segala amal ibadah kami ya Allah. Warizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakah ya Allah, berikan kami rezeki yang luas, rezeki yang berkah, rezeki yang baik ya Allah, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la tada' lana fi masjidina dhanban illa ghafarta. Ya Allah, jangan kau keluarkan kami dari masjid ini kecuali kau ampuni segala dosa kami. Wala hamman illa farajta, dan angkatlah rasa kegelisahan dalam hati kami ya Allah. Wala aiban illa satarta, tutup aib kami ya Allah. Wala mumtahanan illa anjahta, luluskan kami dalam menghadapi segala ujian ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang menanti jodoh temukanlah jodohnya ya Allah. Wala mutazawwijan illa anjabta, yang menanti anak karunialah anak padanya ya Allah. Wala maridan illa syafaitah, sembuhkanlah penyakit dan orang yang sakit di antara kami ya Allah. Wala dainan illa qadaitah, mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Kabulkan segala hajat-hajat kami ya Allah, kabulkan segala permintaan kami ya Allah, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berikanlah yang terbaik di dunia pada kami. Wa fil akhirati hasanah, berikanlah yang terbaik di akhirat pada kami. Wa qina adzabannar, pelihara kami dari siksa api neraka ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.